Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kemat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel YouTube saya ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sarul kasbi mahrul baghia wasammanul kalbi wakasbul hajam, yang artinya sebagai berikut: seburuk-buruk penghasilan adalah penghasilan dari transaksi ataupun upah prostitusi atau pelacuran, dan uang hasil daripada transaksi jual beli anjing, serta penghasilan dari profesi bekam. Nah, teman-teman, jadi ini informasi yang sangat penting dari Nabi Muhammad SAW tentang penghasilan yang buruk ya, bahkan dikatakan di sini seburuk-buruk penghasilan. Satu jelas sekali nih, prostitusi ini kan yang memang nggak cuman pelakunya aja, kalau sekarang ini kan terlibat di situ pelaku, ada pelanggannya, ada makelar atau mucikari atau girmo ya kalau dulu itu, ada yang mungkin yang punya tempat gitu kan, punya tempat disewakan untuk perbuatan maksiat tersebut, dan di sekitarnya juga biasanya kan yang terlibat di situ juga ada pedagang segala macam, sekitarnya itu komplit ya sekarang. Makanya akan disebut lokalisasi. Di situ kalau saya lihat tuh, kalau saya pernah lewat gitu kan, itu di situ ada pedagang makanan, ada tukang parkir segala macam. Nah, seperti yang terkait semua ini ya teman-teman, itu profesi yang seburuk-buruk penghasilan ya. Itu memang dikatakan upah pelacur, tapi yang di sekitarnya pasti juga terlibat kan secara nggak langsung ya. Yang jelas seburuk-buruk penghasilan adalah upah daripada pelacuran ataupun prostitusi, itu seburuk-buruk penghasilan. Yang kedua adalah transaksi ataupun uang dari transaksi ataupun jual beli anjing. Nah ini teman-teman, anjing ini transaksinya jual belinya gitu kan, uangnya seburuk-buruk penghasilan ya teman-teman. Mungkin ada saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita yang belum tahu tentang hal tersebut. Mungkin saya ingatkan di sini, jual beli anjing atau hasil daripada jual beli anjing dikatakan seburuk-buruk penghasilan. Yang terakhir ini agak saya kaget juga ya teman-teman, yaitu penghasilannya tukang bekam. Nah ini nggak ngerti, karena bekam sendiri ini salah satu keilmuan tentang ilmu kesehatan yang memang ada di dalam budaya Islam gitu kan. Bekam, berbekam. Tapi yang jelas dikatakan di sini penghasilan dari profesi bekam itu buruk, seburuk-buruk penghasilan. Bekamnya bagus, tapi kalau kemudian itu dijadikan profesi untuk mencari penghasilan, sepertinya di sini dikatakan seburuk-buruk penghasilan. Nah ini memang kalau kita berpikir secara logika mungkin kaget ya, karena bekam sendiri kalau kita lihat kan sepertinya kan semisal seperti tukang pijat atau tukang urut, kemudian seperti tukang kerik atau mungkin tukang gurah segala macam kan. Bahkan di beberapa tempat kita lihat biasanya kalau di situ ada tukang ruqyah yang meruqyah kan ruqyah center atau apalah kalau sekarang di kota-kota besar, itu juga biasanya plus sama bekam. Tapi dikatakan di sini bahwasanya bekam itu salah satu seburuk-buruk penghasilan ya, dari saya itu penghasilan daripada profesi bekam. Artinya mungkin bekam dilakukan boleh, cuman memang sepertinya nggak disarankan, nggak dianjurkan kalau kemudian itu menjadi suatu profesi ya untuk penghasilan. Dan ini memang diperkuat ya di hadis yang lain juga ya, yang sama diriwayatkan oleh sahabat Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kasbul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Samanul kalbi khobits.
mahrul baghia khobits, kasbul hajam khobits, yang artinya sebagai berikut. Thamanul kalbi khobits, sungguh transaksi ataupun jual beli daripada anjing itu sesuatu yang sangat buruk, khobits. Kemudian mahrul baghia, upahnya pelacuran ataupun upah prostitusi itu sesuatu yang sangat buruk. Dan yang terakhir diberitakan lagi, kasbul hajam khobit, penghasilan daripada tukang bekam itu sangatlah buruk. Nah ini sama ya hadisnya, jelas sekali di sini. Pertama memang upah daripada prostitusi itu sangat buruk gitu kan. Kemudian jual uang daripada transaksi anjing itu, jual beli anjing itu sangat buruk. Terakhir diulang lagi ini, kasbul hajam, penghasilan daripada profesi bekam itu sangat buruk. Nah, sepertinya kalau yang terakhir kan banyak yang bertanya-tanya, bekam salahnya di mana? Tapi ya mungkin kalau masalah kemudian konsep agama ya bisanya kita kemudian sami'na wa ata'na, karena memang apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW ini adalah sesuatu yang memang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, melalui lisan beliau disampaikan kepada kita. Kalau kemudian kita logikakan tentunya kadang-kadang susah ya teman-teman, nggak ketemu adanya kita kemudian kita dengar dan kita taat. Makanya kalau kemudian kita pakai logika nggak ketemu, itu kenapa kalau kemudian saya kentut kok saya harus ngulang dari awal gitu, ketika kita wudhu kemudian batal karena kita buang angin atau kentut. Kok nggak dibasuh, kok nggak kemudian pantat kita gitu kan yang kita kentut itu, kok harus kita ngulang dari awal semua? Ya kita nggak tahu logikanya, karena memang itu sepertinya nggak bisa dilogika, karena memang ketika memang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu akhirnya. Kalau kemudian agama din ini kemudian selalu dikaitkan dengan penalaran kita, nanti orang bertanya, kenapa kemudian saya berwudu, kenapa saya kentut, kenapa yang nggak dibasuh tempat kentutnya tersebut, justru kita malah mengulang wudu. Itu artinya yang kita bisa lah kemudian kita patuh dan taat apa yang kita dengar. Udah kita jalanin apa yang kita dengar, kita amalkan. Yang jelas di sini salah satu yang perlu jadi renungan, perlu jadi pemikiran kita dan wajib kita ikuti ya, bahwasanya ini profesi bekam ini dari dua hadis tadi udah jelas-jelas suatu profesi yang sesuatu yang penghasilannya buruk. Artinya bekamnya bagus, tapi kalau kemudian bekam itu dijadikan profesi untuk mencari penghasilan, profesi bekam itu seburuk-buruk penghasilan dan itu sesuatu hal yang buruk berdasarkan dua hadis ini tadi ya teman-teman. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.